Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Adibah dan berikut rekan saya Muhammad Farhan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bab 8 tentang konsep aktiva. Pertama-tama yang akan kita bahas ialah pengertian aktiva. Aktiva merupakan kepemilikan aset, harta, dan kekayaan yang menunjang kegiatan perusahaan dan dapat juga ditukar dalam bentuk uang tunai. Seluruh aset perusahaan merujuk pada sumber daya baik fisik maupun non-fisik yang didapatkan secara transaksional dan timbul dari aktiva masa lalu. Berikutnya yaitu ada karakteristik aktiva. Dalam pengertian di atas terdapat 3 elemen penting dalam aktiva yang merupakan karakteristiknya, yaitu yang pertama ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang, yang kedua ada pengendalian oleh kesatuan usaha, dan yang ketiga ada sebagai hasil transaksi masa yang lalu. Selanjutnya, ciri dan sifat aktiva. Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah atau KDPPLK, ciri dan sifat aktiva antara lain yaitu digunakan baik sendiri maupun bersama aktiva lain dalam produksi barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan. Yang kedua, dapat dipertukarkan dengan aktiva lain. Yang ketiga, digunakan untuk menyelesaikan kewajiban. Dan keempat, dibagikan kepada para pemilik perusahaan. Materi selanjutnya ada pengukuran aktiva. Pengukuran aktiva itu artinya memberi nilai-nilai numerikal atau kuantifikasi dalam satuan moneter atas aktiva, bukan pengukuran dalam satuan fisik, walaupun pengukuran secara umum dapat dilakukan dalam satuan fisik dan dapat pula dalam satuan moneter. Berikutnya ada tujuan penilaian aktiva. Tujuan penilaian aktiva ini antara lain yaitu sebagai salah satu langkah dalam pengukuran laba, lalu sebagai salah satu langkah dalam proses penyajian posisi keuangan, lalu memenuhi kebutuhan informasi yang ingin dicapai dalam pelaporan keuangan, dan memenuhi kebutuhan informasi khusus yang memerlukan penilaian untuk manajemen. Pengukuran atas aktiva dalam akuntansi yaitu terdiri dari nilai-nilai pertukaran atau exchange value, yang artinya nilai-nilai yang berlaku di pasar karena adanya transaksi jual beli, dan nilai perubahan yang artinya adalah nilai-nilai yang berbentuk karena faktor-faktor produksi. Konsep penilaian aktiva. Penilaian aktiva dalam akuntansi ialah proses penentuan jumlah rupiah untuk menentukan makna ekonomi dari suatu aktiva yang akan disajikan dalam neraca keuangan. Selanjutnya ada tujuan pengukuran atau penilaian aktiva, yaitu sebagai salah satu langkah dalam pengukuran laba, sebagai salah satu langkah dalam proses penyajian posisi keuangan, memenuhi kebutuhan informasi yang ingin dicapai dalam pelaporan keuangan, dan memenuhi kebutuhan informasi khusus yang memerlukan penilaian untuk kepentingan manajemen. Lalu ada dasar penilaian. Menurut Hendriksen pada tahun 1982, ia menyebutkan bahwa ada 2 jenis nilai pertukaran yang dapat digunakan, yaitu nilai keluaran atau output value dan nilai masukan atau input value. Nilai keluaran menunjukkan aliran dana atau kas yang diperkirakan akan diterima perusahaan di masa mendatang sesuai harga pertukaran yang dihasilkan perusahaan. Sedangkan nilai masukan yaitu menunjukkan jumlah rupiah yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh aktiva yang akan digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Lalu penggolongan aktiva. Untuk memahami pengukuran aktiva, maka perlu dipahami juga penggolongan aktiva, yang artinya ada aktiva moneter dan aktiva non-moneter. Aktiva moneter yaitu pos-pos aktiva yang besarnya ditentukan oleh kontrak sehingga besarnya tidak dipengaruhi oleh perubahan nilai uang. Misalnya ada kas, tabungan, deposito, piutang dagang. Lalu aktiva non-moneter yaitu pos-pos aktiva yang besarnya terpengaruh oleh perubahan nilai uang. Misalnya surat berharga, persediaan, aktiva tetap. Selanjutnya metode pengukuran aktiva. Metode pengukuran aktiva ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu antara lain 1 ada exchange output value atau exit value.
Metode ini mendasarkan pengukuran pada nilai keluaran, artinya atas jumlah kelas atau rupiah, atau penghargaan lainnya atau non-cash yang diterima suatu unit usaha apabila suatu aktiva atau potensi jasa yang keluar dari perusahaan karena penjualan atas suatu pertukaran. Metode yang kedua ada Current Output Price atau COP, yaitu artinya harga keluaran sekarang, yang poin-poinnya ialah dapat digunakan apabila harga jual pada saat pelaporan mencerminkan harga di masa yang akan datang bila pos yang bersangkutan keluar dari perusahaan. Lalu metode ini dapat digunakan untuk surat berharga dan beberapa jenis persediaan lainnya. Menurut metode ini, persediaan harus diukur dengan harga jualnya sebagai ukuran harga keluaran, bukan biaya perolehannya. Metode yang ketiga ada Current Cash Equivalent atau CCE, yang artinya setara kas masa berjalan. Konsep ini merupakan konsep pengukuran tunggal untuk semua aktiva yang menunjukkan harga yang dapat direalisasikan sekarang atau present realization price. Dan konsep ini menunjukkan jumlah kas atau daya beli umum yang dapat diperoleh dengan menjual aktiva menurut kondisi perusahaan yang wajar. Dalam artian yaitu harga pasar barang sejenis dalam kondisi normal. Kelebihan metode ini adalah setelah semua aktiva dinilai dengan setara kas masa berjalan, maka jumlah yang tercantum mempunyai sifat additif. Kesulitan utama konsep ini yaitu bahwa nggak semua aktiva punya harga pasar, sehingga dalam penafsiran sempit, sepertinya metode ini membenarkan untuk mengeluarkan pos-pos yang tidak mempunyai nilai pada pasar dari neraca keuangan. Liquidation value adalah dasar pengukuran yang serupa dengan COP atau CCE, yaitu penilaian dengan menggunakan harga keluaran. Yang berbeda adalah dalam hal kondisi pasarnya, yaitu menggunakan harga penjualan dalam keadaan likuidasi. Yang pertama, metode nilai likuidasi mengasumsi bahwa suatu penjualan yang dipaksakan sehingga harganya diturunkan atau harga keluaran lebih rendah, umumnya harga pasar dalam kondisi normal. Yang kedua, penerapan nilai likuidasi biasanya menyebabkan diturunkannya penilaian aktiva serta diakuinya kerugian. Kemudian yang ketiga, metode ini hanya bisa diterapkan dalam kondisi yang pertama, aktiva yang bersangkutan telah kehilangan kegunaan yang lazim atau usang atau telah kehilangan pasar dalam kondisi normal. Kemudian yang kedua, nilai likuidasi diterapkan bila ada maksud menghentikan perusahaan dalam waktu dekat sehingga tidak mampu menjual dalam pasar yang normal. Yang kelima, exchange input value. Metode pengukuran ini mendasarkan pengukuran pada ukuran masukan yang menunjukkan jumlah kas atau nilai imbalan lainnya yang dibayarkan ketika aktiva atau manfaat yang diperoleh perusahaan dalam suatu pertukaran. Beberapa pengukuran dengan metode ini adalah A. Historical cost, B. Current input cost, C. Discounted future input cost, dan yang D. Standard cost. Yang keenam, lower of cost or market valuation atau nilai terendah antara biaya dan pasar. Istilah pasar di sini mengacu pada harga keluaran dan harga masukan dan merupakan replacement cost atau ukuran masukan. Misalnya seperti persediaan barang. Hak pengakuan aktiva. Aktiva diakui dalam neraca apabila manfaat ekonomi di masa yang datang diperoleh perusahaan dan aktiva tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur keandalannya. Yang pertama, manfaat ekonomi tersebut uncertain atau mengandung ketidakpastian, tetapi dapat diekspektasikan dan dipercaya secara logis atas dasar bukti yang telah tersedia. Aktiva tidak diukur dalam neraca apabila pengeluarannya telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam perusahaan setelah periode akuntansi berjalan. Sebagai alternatifnya, perlakuan pengeluaran semacam ini dimasukkan ke dalam pengakuan beban dan akan disajikan ke laporan laba rugi. Kriteria dasar pengakuan aktiva. Maksudnya adalah bahwa suatu hasil transaksi akan masuk dalam struktur yang selanjutnya dilaporkan dalam laporan keuangan kalau memenuhi definisi elemen laporan keuangan. Yang kedua, measurability. Maksudnya adalah bahwa kejadian atau pos tertentu harus mempunyai makna tertentu yang dapat diukur jumlah rupiahnya dengan reliabilitas yang cukup tinggi.
Kemudian relevance. Maksudnya adalah bahwa informasi yang terkandung dalam kejadian atau post mempunyai daya untuk membuat sesuatu perbedaan dalam keputusan pemakai informasi. Dan yang terakhir, reliability, maksudnya adalah bahwa informasi tersebut menggambarkan keadaan, dipresentasikan secara tepat, teruji, dan netral. I. Klasifikasi aktiva. Dalam rencana, aktiva telah disajikan dengan klasifikasi sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Klasifikasi aktiva dibagi dua, yaitu aktiva lancar atau current asset dan aktiva tidak lancar atau non-current asset. Yang pertama, aktiva lancar, yaitu aktiva yang diharapkan dapat direalisasikan dalam waktu 1 tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan. Aktiva lancar itu terdiri dari kas dan bank, surat berharga, deposito jangka pendek, piutang, dan lain-lainnya. Menurut PSAK nomor 13, investasi yang diklasifikasikan ke dalam aktiva lancar harus dicatat dalam neraca pada nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai. Yang kedua, aktiva tidak lancar dapat dikelompokkan dalam A. Investasi atau penyertaan, yang dimaksudkan di sini adalah investasi jangka panjang. Yang B. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan untuk operasi perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kemudian yang C. Aktiva tidak berwujud adalah aktiva tidak lancar dan tidak berbentuk yang memberikan hak ekonomi dan hukum kepada pemiliknya, dan dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aktiva yang lain. Kemudian yang D. Aktiva lain adalah pos-pos yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam aktiva yang telah disebut sebelumnya. Selanjutnya yang J. Masalah khusus aktiva. Yang pertama, beban tangguhan. Beban tangguhan sering menjadi masalah dalam penentuan jenis aktiva. Menurut Commit on Terminologi yang dituangkan dalam Accounting Terminology Bulletin nomor 1 tahun 1953, disebutkan bahwa sesuai definisi aktiva, beban tangguhan bukan merupakan aktiva. Beban tangguhan bukan merupakan aktiva dalam arti umum, akan tetapi jika beban tersebut dimaksudkan untuk dibandingkan dengan pendapat masa depan mendatang, maka dalam struktur akuntansi, beban tersebut dapat diklasifikasikan sebagai aktiva dalam neraca. Beban tangguhan tidak hanya menyangkut kos dalam bentuk fisik, tetapi termasuk juga kos jasa dalam bentuk lain selama memenuhi kriteria sebagai bahan beban tangguhan. Yang kedua, kapitalisasi bunga. Kapitalisasi bunga sering menjadi masalah dalam struktur akuntansi. Masalah ini muncul terutama bila perusahaan sedang membangun fasilitas fisik yang dibiayai dengan dana pinjaman dan jangka waktu yang lama. Yang ketiga, pengeluaran kapital atau untuk aktiva. Capital expenditure adalah pengorbanan sumber ekonomi yang berkaitan dengan objek jasa, baik saat diperoleh maupun saat digunakan dalam operasi. Dan yang keempat, aktiva donasi atau sumbangan. Masalah khusus lainnya yang sering timbul adalah apabila perusahaan memperoleh suatu aktiva tanpa harus mengeluarkan atau mengorbankan sumber ekonomi. Oleh karena itu, aktiva yang berasal dari sumbangan memiliki manfaat untuk menghasilkan pendapatan, maka aktiva tersebut harus ditentukan nilai wajarnya. Pengukuran semacam ini dimaksudkan untuk menentukan secara tepat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.